Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pada bejana tekan 30 HC 240W air tank yang dijadikan evaluasi akhir semester pada mata kuliah metode elemen hingga. Sebelum saya lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hafiz Rozan, NRP 0822040012 dari kelas TP5A. Dengan dosen pembimbing pada mata kuliah metode elemen hingga, mohon izin Bapak Turniadi Mobala ST MSc PSD. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi ada 7 topik yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama ada deskripsi kasus, yang kedua ada datasheet dan sifat material, yang ketiga ada model 3D menggunakan software Salome, yang keempat ada kondisi batas, yang kelima ada mesh, yang keenam ada hasil simulasi dan pembahasan menggunakan software Prepomax, yang ketujuh ada kesimpulan. Nah, baik, topik pertama yaitu deskripsi kasus. Jadi bejana tekan adalah wadah tertutup yang menampung cairan uap dan gas pada tekanan yang jauh lebih tinggi atau lebih rendah daripada tekanan sekitar. Mereka banyak digunakan di berbagai industri seperti industri petrokimia, minyak dan gas, kimia, dan pengolahan makanan. Peralatan seperti reaktor, flash drum, separator, dan heat exchanger adalah contoh dari bejana tekan. Nah, pada kasus ini akan menganalisis bejana tekan yang digunakan untuk menyimpan air tank dengan maksimum allowable working pressure MAWP sebesar 250 PSIG pada suhu 400 derajat Fahrenheit. Nah, tujuan dari analisis kasus ini adalah memperhitungkan keamanan dari bejana tekan yang sudah didesain dengan menggunakan 3D modeling dan simulasi menggunakan bantuan software. Hasil analisa akan menentukan apakah desain bejana tekan yang didapat memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan standar ASME BPVC pressure vessel. Nah, ini untuk deskripsi kasusnya. Topik kedua tentang datasheet dan material. Tertera pada slide ada nama yaitu 30HC240W nama tankinya. Tebal sel dan headnya sama bernilai 0,218 inci dan dimensi sel dan headnya diameternya 30 inci, panjang selnya 6458 inci dan head dip untuk elliptical headnya sebesar 911/16 inci. Tipe supportnya dari tankinya adalah saddle dengan dimensi support 30 inci. Tekanan kerja maksimum MAWP nya sebesar 250 PSIG, temperatur desainnya 400 Fahrenheit atau 404 atau 244 derajat Celcius, dengan materialnya tipe SA455 dan mass jenisnya adalah 7750 kg/m3 dengan modulus elastisitas 191,733336 GPa dengan Poisson rasionya 0,30. Ini datasheet dan materialnya. Selanjutnya ada data desain ya. Tertera pada gambar juga ada offset diameter, radius major minor, panjang overall sel dan panjang overall dan lain-lain ya, ada tertera pada slide ini. Sudah tertera ini untuk data desain saya menganalisis tangki yang akan saya gunakan gitu. Juga tertera ada temperaturnya tadi 204,44 Celcius, memiliki nilai modulus elastisitas 191,73336 GPa dan allowable stressnya sudah tertera pada data juga yaitu sebesar 147,5556 yang ini nantinya akan kita jadikan untuk mengambil kesimpulan bahwasanya outputnya data yang saya analisis ini apakah aman, tidak melebihi allowable stress yang tertera pada standar gitu. Ini mengacu pada standar ASME BPVC pressure vessel tadi, seperti itu. Kita desain masuk ke gambar bejana tekan ya. Nah, gambar bejana tekan ini diambil dari website Hansen Tank ya. Website Hansen Tank ini website penjualan tangki. Jadi sesuai namanya tadi 30HC240W ini sebuah air tank ya. Jadi tangki udara yang saya analis ini. Memiliki data sheet materialnya tertera pada gambar juga, data mekanikalnya ada sebesar headnya 0,218, selnya 0,218 seperti itu. Dan di sini tangki air udara ini memiliki volume 240 galon. Ini untuk data gambar bejana tekan yang saya ambil dari website Hansen Tank tadi, seperti itu.
Masuki ke topik selanjutnya yaitu adalah model 3D ya. Permodelan 3D kita ini menggunakan software Salome. Jadi pada software ini digunakan memodelkan panjang sel, diameter head major dan minor, dimensi support dan data lainnya untuk keperluan desain pejangan tekan. Seperti itu. Ini gambar dari model 3D Salome-nya. Itu ada dimensi pejangan tekan. Yang pertama dimensi overall menunjukkan sebesar 2,1336 meter ya. Di 116 meter ini sudah saya buktikan juga dengan inspection mean distance pada geometri Salome. Ini adalah dimensi overall mulai dari head, cell, support dan tebal pengelasan pada pejangan tekan. Untuk dimensi pejangan tekan yang kedua ada lebar jarak antar saddle yaitu sebesar 1,2446 meter yang sudah saya buktikan juga pada inspeksi mean distance di geometri Salome. Untuk dimensi pejangan tekan yang ketiga ada lebar saddle center to center distance, yaitu adalah lebar antara titik tengah saddle 1 dan saddle lainnya yang sudah ditentukan pada geometri sebesar 1,2446 meter dan dibuktikan pada inspeksi mean distance pada geometri Salome. Seperti itu. Itu untuk dimensi pejangan tekannya. Nah, memasuki topik selanjutnya kita membahas kondisi batasnya di sini teman-teman. Ada 3 kondisi batas, yaitu yang pertama uniform pressure, yang ketiga hydrostatic pressure, yang ketiga ada gravity pressure. Nah, dari 3 data di sini uniform pressure-nya sebesar 1723689,32 Pascal didapat dari data sheet pejangan tekan yang saya ambil tadi, yaitu sebesar 250 PSIG di convert di Pascal ya, memiliki nilai sekian, dan hydrostatic pressure-nya didapat dari formula rho kali G kali H dengan rho-nya sendiri, karena ini tangki udara berarti ya rho udara dikali gravity dikali ketinggiannya tadi, ketinggian tangki yang ada, memiliki nilai 9,15714 Pascal. Nah, untuk gravity pressure-nya itu sebesar 9,81 meter per second kuadrat. Nah, tumpuan yang digunakan ini adalah tipenya fix ya, di bagian bawah vessel. Jadi fix area tersebut merupakan saddle support yang dilas di bagian bawah vessel, seperti itu. Next, masuk ke topik selanjutnya itu adalah mesh-nya. Nah, jadi meshing ini dilakukan dengan mode algoritma NetGen 1D 2D dan hipotesis NetGen 2D parameter yang memiliki maksimum size yang bervariasi dimulai dari 0,3, 0,25, 0,2, 0,15. Namun parameter lainnya yakni disamakan mulai dari minimum size-nya 0,002, fineness-nya fine, dan local size pada saddle supportnya sebesar 0,01. Ini gambar dari hasil meshing dengan maksimum size 0,3. Next, gambar meshing dari maksimum size 0,25, gambar dari hasil meshing dengan maksimum size 0,2 dan gambar meshing di maksimum size 0,15 seperti ini. Nah, masuk ke topik selanjutnya yaitu adalah hasil simulasi dan pembahasan. Nah, hasil simulasi dan pembahasan di sini yang akan saya bahas pertama adalah grid independence. Output dari kita memvariasi 4 meshing yang berbeda tadi akan jadi grid independence ini memiliki 4 data parameter, yaitu dimulai dari maksimum size-nya ada 4 data, jumlah phases-nya tadi sesuai hasil meshing, dan maksimum principal stress dengan satuan Pascal yang kita dapat dari result di software Prepomax. Nanti di akhir akan saya tunjukkan gambarnya ya. Nah, jadi ya dengan data parameter yang saya sebutkan tadi dapat diketahui persentase errornya seperti itu. Nah, dari data tabel yang saya cantumkan di sini yaitu outputnya juga adalah sebuah grafik grid independence. Nah, pada grafik grid independence di samping ini diketahui bahwa terdapat perbedaan nilai maksimum principal stress pada keempat variasi maksimum size mesh. Akan tetapi pada hasil persentase error pada variasi tersebut menunjukkan nilai di bawah 5%, maka hasil analisis nilai maksimum principal stress-nya dapat dikatakan sudah mendekati benar. Nah, kita coba kembali lagi sebentar. Errornya di bawah 5% semua ya, 0,23%, 0,59% dan 1,34% seperti itu. Jadi bisa dikatakan sudah aman desainnya. Yaitu masuk ke hasil simulasi selanjutnya yaitu di gaya rasi tumpuannya. Jadi pada komputasi software ini menggunakan software Prepomax didapatkan hasil pada gambar di samping ya, dari maksimum size mulai dari 0,3, 0,25, 0,2 dan 0,15 memiliki nilai maksimum
masing-masing, yaitu 231 Newton, 235,9 Newton, 337,9 Newton, dan 369,7 Newton. Ini gambar dari analisis gaya maksimum SES 0,3. Ini gambar analisis gaya dengan maksimum SES 0,5. Ini hasil analisis gaya dengan maksimum SES MES 0,2, dan ini hasil gaya dari maksimum SES 0,15. Nah, hasil simulasi dan pembahasan selanjutnya yaitu tentang displacement. Nah, jadi kalau untuk displacement magnitude dengan maksimum SES 0,3 berdasarkan hasil komputasi pada software Prepomaks juga, yang dimana gambar di samping ini menunjukkan bahwa pressure vessel mengalami displacement yang paling besar terdapat di bagian atas sel dengan nilai maksimum 7,453 dikali 10 pangkat min 6. Nah, ini tertera pada gambar juga, yaitu maksimum SES-nya, displacementnya yaitu 0,3. Nah, selanjutnya juga pada analisis displacement dengan maksimum SES 0,25 juga memiliki nilai terbesar pada bagian atas sel ya, dengan nilai maksimumnya 7,338 dikali 10 pangkat min 6. Untuk analisis displacement pada maksimum SES 0,2 juga masih sama, yaitu hasil terbesarnya terdapat pada bagian atas sel dengan nilai maksimum 7,125 dikali 10 pangkat min 6. Ini untuk maksimum SES 0,2. Nah, ini untuk hasil analisis displacement pada maksimum MES 0,15 juga masih sama, didapatkan nilai terbesarnya yaitu pada bagian atas sel dengan nilai maksimum 7,448 dikali 10 pangkat min 6. Oke, yaitu lanjut ke hasil simulasi dan pembahasan yang terakhir, yaitu pada tegangan yang saya maksud tadi. Untuk kita data grid independence pada tegangan maksimal atau prinsipal stress maksimal, yaitu dikomputasi dengan software Prepomaks sebesar 9,3183 dengan maksimum SES 0,3, dan di sini juga tertera maksimum SES 0,25, tertera juga maksimum SES 0,2, dan analisis gaya dengan maksimum SES 0,15. Dari semua variasi maksimum size didapatkan hasil bahwa kontur prinsipal stress pada pressure vessel terlihat lebih banyak pada bagian sambungan center support dengan sel, dan prinsipal stress maksimal memiliki angka 9,998 dikali 10 pangkat 5 Pascal pada variasi maksimum size MES 0,15. Nah, hasil ini disebabkan karena gaya reaksi yang dihasilkan oleh center support menumpu vessel ke atas, dan gaya gravitasi serta berat beban mati tangki beserta fluida menekan ke arah bawah dari dua arah gaya yang berbeda tersebut saling berlawanan, dan setelah itu terdistribusikannya ke arah samping sehingga mengakibatkan total principal stress dari vessel semakin besar. Seperti itu alasannya. Oke, lanjut ke kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisa numerik menggunakan software, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Ada 3 poin. Yang pertama, nilai gaya reaksi maksimal memiliki nilai maksimum 396,7 Newton pada maksimum size MES 0,15. Poin kedua, displacement yang paling besar terdapat di bagian atas sel dengan nilai maksimum 7,453 dikali 10 pangkat min 6 pada maksimum size 0,3. Dan poin ketiga, prinsipal stress maksimal memiliki nilai 9,998 dikali 10 pangkat 5 Pascal pada maksimum size MES 0,15 di daerah sambungan saddle, support, dan sel. Nah, dari 3 poin tersebut mengacu pada standar ASME BPVC section 2 part D metric, nilai maksimum allowable stress pada temperatur 250 PSIG yaitu sebesar 147,55556 MPa, dan untuk hasil analisis prinsipal stress tertinggi diperoleh 0,9998 MPa. Yang artinya dari kedua data di atas dapat disimpulkan bahwa material tersebut aman atau tidak mengalami kerusakan pada titik-titik stres tertinggi. Hasil meshing dapat memengaruhi analisis elemen hingga termasuk perhitungan gaya, perpindahan, dan tegangan pada material. Hal ini juga menunjukkan bahwa peningkatan jumlah mesh tidak terlalu menjamin hasil yang akurat. Dalam analisis ini terdapat kesalahan sehingga tegangan yang diperoleh tidak sesuai dengan nilai maksimum tegangan diizinkan. Data ini diambil dari situs web Hansen Tank, situs web penjualan yang sudah bersertifikasi nasional, internasional. Jadi menurut saya jika terdapat ketidaksesuaian dalam analisis data dari situs Hansen Tank, kemungkinan besar terdapat kesalahan dalam proses analisisnya. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.